Yang intens kembali lagi terjadi di Pulau Egghead. Dan kali ini, para guru saya pun akhirnya telah mengetahui keberadaan Hyacinth dan Mushi yang menjadi transmisi siaran Dr. Vegapunk. Yap, seperti yang dijelaskan oleh Vegapunk Yok di chapter 1116 kemarin, robot kuno menjadi pelindung dari sinyal siaran tersebut. Jelas hal ini juga semakin menguatkan jika bentrokan antara Gorosei dan robot kuno benar-benar akan segera terjadi. Selain itu di chapter 1116 kemarin yang ditutup dengan isi pesan siaran Dr. Vegapunk pun tampaknya masih menjadi pusat perhatian di kalangan para fan One Piece. Ya, kemungkinan besar di chapter 1117 nanti Dr. Vegapunk akan mengungkap hal yang lebih gila lagi. Entah itu tentang nama kerajaan kuno atau hubungan robot kuno dengan Joy Boy. Nah, lalu kejutan apalagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei di chapter 1117 nantinya? Dan akan seperti apa pertarungan Gorosei versus robot kuno? Serta akankah siaran Dr. Vegapunk masih akan tetap berlanjut hingga Dr. Vegapunk mengungkap beberapa hal yang akan menjadi poin penting bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece untuk memecahkan misteri terbesar yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul kedatangan para Gorosei ke Pulau Egghead yang diiringi dengan dimulainya pesan siaran Dr. Vegapunk yang akan mengungkap informasi penting mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century semakin membuat alur cerita Ars Egghead kali ini tambah menegangkan. Ya, di satu sisi, pihak pemerintah dunia yang tidak ingin semua orang tahu tentang abad kekosongan pun akan melakukan segala cara untuk menghentikan siaran Dr. Vegapunk. Jelas informasi A1 yang telah diterima oleh Gorosei pun akan menjadi fokus utama para Gorosei untuk segera menghancurkan robot kuno. Sehingga kemungkinan besar, hal inilah yang akan menjadi kunci penting bagaimana pesan siaran Dr. Vegapunk akan segera selesai atau terputus. Artinya, hal ini juga semakin menegaskan bahwa para Gorosei benar-benar akan segera melawan robot kuno. Sehingga secara tidak langsung, hal ini juga akan menjadi gambaran bagi para fan One Piece tentang bagaimana teknologi kekuatan militer dari kerajaan kuno di masa lalu. Perlu diingat juga ya bosku, pada manga One Piece chapter 1115, Dr. Vegapunk pernah mengatakan bahwa berakhirnya pertempuran di masa lalu setelah kekalahan dari Joy Boy, sekaligus menjadi awal berakhirnya abad kekosongan atau Void Century. Nah, yang menarik di sini adalah saat Dr. Vegapunk mengatakan hal tersebut, kita diperlihatkan sosok robot kuno dan Junisa yang sepertinya memang sengaja di-highlight oleh Oda Sensei. Jelas hal ini pun semakin menegaskan bahwa baik robot kuno ataupun Junisa memiliki andil besar dalam kekalahan Joy Boy di masa lalu. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat bahwa Junisa ini dikatakan pernah melakukan kejahatan besar di masa lalu, di mana hal ini jugalah yang menjadi penyebab kenapa Junisa mendapatkan hukuman untuk mengelilingi lautan sampai ada seseorang yang memerintahnya. Memang ketika di Ars Wano kita telah mendapatkan informasi penting bahwa satu-satunya orang yang mampu memerintahkan Junisa adalah Momonosuke yang saat ini telah resmi menjadi seorang shogun. Bahkan ketika itu Junisa sendirilah yang menawarkan kepada Momonosuke untuk memberinya perintah, termasuk membuka perbatasan negeri Wano. Namun faktanya, jika perbatasan negeri Wano dibuka, secara tidak langsung negeri Wano telah membangunkan kembali senjata kuno Pluton. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah peran dari Junisa memang berhubungan dengan senjata kuno. Sehingga rasanya sangat masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa dosa terbesar Junisa di masa lalu memang ada keterkaitannya dengan senjata kuno. Jelas hal ini pun semakin diperkuat dengan bukti siaran Dr. Vegapunk yang menjelaskan bahwa Joy Boy berniat untuk mewariskan ketiga senjata kuno pada generasi berikutnya. Tetapi kenapa salah satu senjata kuno yang kemungkinan besar itu adalah Uranus justru berada di tangan pemerintah dunia? Itu sebabnya hal ini jugalah yang menimbulkan kecurigaan besar di kalangan para fan One Piece. Ya, bagaimana jika sebenarnya Junisa ditugaskan untuk membawa senjata kuno Uranus yang akan digunakan oleh Joy Boy untuk melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu? Namun karena Junisa berhasil dihasut oleh seseorang, pada akhirnya senjata kuno Uranus justru berhasil jatuh ke tangan 20 aliansi kerajaan yang bersatu. Sehingga kemungkinan besar hal inilah yang menjadi faktor utama kekalahan dari Joy Boy di masa lalu. Di sisi lain, hal ini pun juga kemungkinan besar terjadi kepada robot kuno. Yap, entah apa yang terjadi kepada robot kuno di masa lalu.
Namun yang jelas jika nantinya Dr. Vegapunk berhasil mengakhiri pesan siarannya sendiri, maka artinya robot kuno mampu bertahan menghadapi kekuatan dari para Gorosei. Namun jika nantinya para Gorosei berhasil menghancurkan robot kuno, maka hal ini jugalah yang akan menjadi akhir dari siaran Dr. Vegapunk. Ya, kita nantikan saja langkah apa yang akan diambil oleh Oda Sensei untuk mengakhiri siaran Dr. Vegapunk. Nah, rasanya akan sangat menarik jika nantinya pesan siaran Dr. Vegapunk akan ditutup dengan terungkapnya sebuah rahasia besar. Entah itu nama dari kerajaan kuno, sosok Im Sama dan Joy Boy, atau kesalahan dari Zunisa dan robot kuno. Ya, apapun itu, pastinya kita semua akan menantikan gembarnya akhir dari pesan siaran Dr. Vegapunk saat para Gorosei berhasil memutus sinyal transmisi siaran Dr. Vegapunk. Lalu kemudian di sisi lain, fokus para Gorosei yang teralihkan kepada robot kuno menjadi sebuah kesempatan emas bagi kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk segera melarikan diri dari Pulau Egghead. Nami dan kelompok dari Luffy benar-benar harus menjalankan timing yang tepat agar mereka bisa secara bersamaan meloloskan diri dari kepungan para angkatan laut. Sehingga mungkinkah pertarungan Gorosei versus robot kuno ini akan menjadi akhir dari Ars Egghead? Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, kedatangan kelompok bajak laut raksasa sepertinya akan menjadi sebuah jembatan untuk segera menuju ke Ars berikutnya, yaitu Pulau Elbaf. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1117. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.